Udah Win, Win, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang tauhid, keutamaannya dan juga tentang macam-macamnya. Dan untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang tauhid, maka kita akan mempelajari lawannya, itu tentang kesyirikan. Sebagaimana perkataan pepatah wa bididdi tatabayyanul asya'. Dengan mengenal lawan, maka segala perkara semakin jelas. Dengan mengenal syirik, maka kita akan lebih paham tentang tauhid. Dengan mengenal bid'ah, kita akan lebih paham tentang sunnah. Oleh karenanya, di antara cara agar kita mudah memahami tauhid dengan benar adalah kita memahami syirik dan macam-macamnya. Dan semakin kita mempelajari kesyirikan secara terperinci, maka kita akan paham tentang tauhid juga secara terperinci. Adapun pembahasan secara global bermanfaat namun kurang, terutama di zaman sekarang ini. Masyarakat kalau ditanya tentang syirik, tidak ada yang suka dengan syirik. Tapi banyak di antara mereka yang terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui contoh-contoh kesyirikan secara detail. Maka perlu bagi kita untuk memahami tauhid secara detail, dan perlu bagi kita juga untuk memahami kesyirikan secara detail. Ya. Taib, apa urgensinya? Ya, jadi kita buka dulu mukaddimah urgensi, ya. Urgensi mempelajari syirik. Taib, di antaranya tadi sudah disebutkan, ya. Dengan memahami syirik, kita akan lebih paham tauhid. Dengan memahami syirik, kita lebih paham tentang tauhid. Kemudian syirik adalah dosa yang pertama kali diperintahkan Nabi untuk mengingatkannya, ya. Dosa yang pertama kali diperingatkan. Pertama kali diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra. Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil mudaththir, dan Nabi diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah. Dan dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dan berhala tinggalkanlah, ya. Di situ dalam surat Al-Mudaththir, Allah memerintahkan Nabi untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dan belum ada waktu itu larangan untuk minum khamar, larangan untuk berzina, ya belum ada. Yang pertama ada larangannya dalam Al-Quran, larangan untuk apa? Berbuat apa? Kesyirikan. Dan demikian juga kalau kita baca Al-Quran dalam surat Al-Fatihah, kemudian kita masuk surat Al-Baqarah, maka larangan yang pertama kali datang adalah larangan tentang tauhid. Dalam Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah sekali-sekali kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu yang menciptakan alam semesta, yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang pertama diperingatkan oleh Allah adalah syirik. Dalam surat Al-Mudaththir
Ya, perintah larangan pertama kali syirik ya. Kemudian juga dalam urutan Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ini secara histori. Secara histori maka yang pertama kali dilarang adalah kesyirikan. Baik. Di antaranya kita urgensi mempelajari syirik, dia adalah dosa terbesar ya. Jadi maksud saya ketika kita perhatikan secara histori dosa yang pertama kali dilarang adalah syirik. Padahal ketika itu banyak sekali kemungkaran yang terjadi di Jazirah Arab. Semua kemungkaran ada ketika itu. Minum khamar, orang lagi gandrung-gandrung minum khamar. Bahkan orang bangga kalau bisa minum khamar. Minum khamar tanda kesuksesan. Sehingga orang-orang Arab dahulu membuat syair-syair namanya Abyat Khamriyah. Bait-bait syair tentang khamar. Karena mereka merasa keberhasilan kalau bisa minum khamar. Zina dengan berbagai macam modelnya. Ya. Pembunuhan juga tersebar ketika bunuh anak-anak, hidup-hidup juga tersebar ketika itu. Peperangan, berbuat buruk kepada tetangga, memakan bangkai dan macam-macam. Ketika itu tersebar luar biasa. Tetapi yang pertama kali Allah larang adalah apa? Kesyirikan. Kemudian di antaranya, di antara sunnah mengenalkan, di antara metode dakwah mengenalkan masyarakat akan keburukan-keburukan, memberitahu masyarakat atau memperingatkan masyarakat akan dosa-dosa. Ya, Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum." Ya. Alla tusyriku bihi syai'a. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Rasulullah disuruh untuk memberi pengumuman kepada masyarakat. Kemari, aku akan bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama Rasulullah sebutkan atau Allah perintahkan, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat apa? Kesyirikan. Jangan berbuat kesyirikan. Baru kemudian dosa-dosa yang lain ya. Jadi di antara metode dakwah memperingatkan akan dosa, dan syirik adalah dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar. Lebih daripada membunuh, lebih daripada berzina, lebih dari yang lain, syirik. Ya, lebih daripada seluruh macam dosa. Taib. Kita lanjutkan. Kenapa syirik merupakan dosa terbesar? Ya. Ini pertanyaan. Kenapa dia merupakan dosa terbesar? Karena dia terkait dengan hak utama Allah. Dia bertentangan langsung, kontradiktif dengan tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam sebagian tafsir, illa liwahidun, untuk mentauhidkan aku. Ibadahlah tauhid. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, kemudian ternyata kita waliyadzubillah melakukan kesyirikan. Jadi bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia. Maka inilah yang menyebabkan syirik merupakan dosa terbesar. Sebabnya apa? Kita jabarkan di antaranya ya, bertentangan dengan tujuan penciptaan. Langsung head to head, benar-benar bertentangan dengan tujuan penciptaan. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah. Ini satu. Yang kedua, kenapa syirik? Karena hak utama Allah, dosa-dosa yang lain terkait dengan hak manusia. Contohnya apa? Zina, mencuri, merampok, membunuh, terkait dengan manusia yang lain. Tapi tauhid terkait, syirik terkait dengan hak utama Allah. Adapun syirik terkait dengan hak utama Allah. Apa sih hak utama Allah? Yaitu ditauhidkan. Sebagian perkataan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba?
Kata Nabi, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu para hamba menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak berbuat syirik sama sekali. Hak Allah adalah disembah. Oleh karenanya, saya kasih logika sederhana. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Jadi kita tahu yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menciptakan kita, ayah kita Allah, menciptakan ibu kita Allah. Kita berasal dari air mani dan ovum. Yang menciptakan air mani juga adalah Allah. Yang menciptakan sel ovum juga Allah. Yang memberikan kita fasilitas alam semesta dengan bumi dan langitnya dengan segalanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat lain yang andil bersama Allah punya sumbangsi dalam menciptakan kita. Semua nikmat karunia dari Allah semata. Maka yang berhak disembah hanyalah siapa? Allah. Seandainya yang menciptakan kita adalah Allah dan yang lain, misalnya Allah dan zat satunya lagi, maka zat satunya berhak kita sembah juga. Karena keberadaan kita adalah hasil dari kerjasama dua zat ini. Paham? Seandainya saya katakan ada yang menciptakan kita selain Allah, dia kerjasama dengan Allah ciptakan kita, maka zat yang kerjasama dengan Allah itu pun harus kita sembah. Tetapi kalau yang menciptakan kita hanyalah Allah, maka hanya Allah yang berhak kita sembah. Makanya ketika Rasulullah SAW berkata ditanya oleh sahabat, ma akbarul kabair, apa dosa paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Ini logika sederhana. Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk kau ibadahi sebagaimana kau ibadahi Allah padahal yang ciptakan kamu cuma siapa? Allah. Seandainya yang menciptakan kita ada selain Allah, dia berhak juga untuk disembah. Kalau seandainya ada selain Allah ikut menciptakan kita, kita berhak menyerahkan ibadah kepada dia sebagaimana kita menyerahkan ibadah kepada Allah. Namun karena yang menciptakan kita hanya Allah, makanya dia yang berhak untuk disembah. Analogi sederhana. Ibarat ada seorang orang tua terhadap anaknya. Yang melahirkan dia ibunya, yang merawat dia ibunya sama bapaknya, yang membesarkan dia, yang biaya sekolah, semua sampai jadi orang, biaya sekolah S2, S3, setelah jadi orang ternyata dia berbakti kepada ibu yang lain. Nah, ini enggak benar seperti ini. Dia berbakti kepada orang lain. Ya. Ibarat ada seorang suami menikahi seorang wanita, yang kasih mahar suami tersebut, yang kasih ke salon suami tersebut, kemudian dicium sama laki-laki lain. Ya gimana? Yang biaya semua saya, kemudian kau yang berikan kecantikanmu kepada orang lain. Yang menciptakan kita Allah semata, terus kita harusnya hanya beribadah kepada Allah. Ternyata kita beribadah kepada selain Allah. Ibaratnya ada pegawai yang gaji kita, yang kasih makan dia, keluarganya kita, kemudian dia kerja sama orang lain, ya enggak boleh. Dan syirik ini menjadi dosa sangat besar karena dia terkait dengan hak Allah. Adapun dosa lain, mencuri, membunuh, dia masih terkait dengan hak manusia yang lain. Maka masih mungkin untuk diampuni, diampuni. Taib, sebagian ulama menyebutkan di antara kenapa syirik merupakan dosa besar yang tiga. Karena syirik tidak ada syahwat di balik itu. Sehingga tidak ada alasan. Taib. Maksudnya bagaimana? Kalau minum khamar orang ada alasan, enak khamar. Kalau zina iya ada kelezatannya zina ya. Maksiat semuanya ada enaknya ya. Main musik ada lezatnya ya. Semua maksiat ada. Kalau syirik apa kelezatan yang kau dapatkan? Enggak ada. Apa yang kau dapatkan dari meminta-minta kepada mayat-mayat yang sudah mati? Apa coba? Enggak ada. Enggak ada syahwat di balik itu. Ini hanya sekedar kebodohan. Hanya sekedar syubhat yang ada di kepala. Tidak ada kelezatan di balik itu. Ya, sehingga nampaklah bahwasanya syirik adalah benar-benar buruk karena tidak ada suatu menjadikan alasan untuk seorang melakukan apa? Kesyirikan. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Berzina, mencuri ada harta yang dia ambil, merampok ada harta yang dia ambil. Sehingga dia bisa gunakan untuk syahwatnya. Adapun syirik apa di balik itu? Enggak ada. Ya. Dari situ dosa syirik. Yang keempat, dosa syirik tidak dimaafkan, tidak diampuni. Tapi kita membahas nomor 4 ini sebelum nomor 4 ini.
Oke, paham sampai sini insyaallah? Ya. Sekarang orang kalau lihat orang berzina mungkin marah. Tapi kalau lihat orang minta-minta ke kuburan enggak ada yang marah. Lihat orang pergi ke dukun enggak ada yang marah. Orang mencuri orang marah, tapi ada orang yang pakai jimat biarin aja. Yang percaya sama dukun biarin aja. Tidak ada gairah, tidak ada gairah. Padahal ini dosa yang paling berbahaya, yang Allah larang dan sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan barometer kaum muslimin sebagiannya tidak pas. Ya. Kenapa? Karena kurang belajar. Ya. Seandainya belajar tahu tentang bahaya syirik, tentu kebencian terhadap dosa syirik lebih besar daripada kebencian terhadap dosa-dosa yang lain. Baik, kita sekarang bahas tentang dosa syirik tidak dimaafkan. Tidak diampuni. Baik. Dua kondisi. Jika seseorang syirik lalu bertobat sebelum wafat, maka ini diampuni. Ya, diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, ya. Ini termasuk dosa kesyirikan. Kalau dosa syirik tidak bisa ditobati sama sekali, maka tidak ada namanya mu'allaf. Mu'allaf itu semua musyrik kan? Musyrik kemudian bertobat, kemudian sebelum meninggal sudah bertobat. Maka jika dia bertobat sebelum wafat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua, jika ini terkait ya, dosa syirik tidak diampuni, maksudnya syirik besar, maksudnya syirik besar. Nanti kita bahas syirik kecil nih. Sekarang syirik besar dulu, syirik akbar atau besar. Baik. Kondisi kedua, jika meninggal wafat dalam kondisi syirik, belum bertobat dari syirik, belum bertobat. Bagaimana nasib orang ini? Semua dosa selain syirik, jika seorang meninggal di atas dosa tersebut, meskipun tidak bertobat, masih ada kemungkinan untuk diampuni. Contoh begini, contoh seorang meninggal lagi berzina, atau meninggal. Banyak kejadian, lagi berzina, ya, meninggal. Lagi narkoba, meninggal. Ya. Lagi merampok, meninggal. Mungkin coba, Mbak. Lagi merampok, kemudian misalnya meninggal, ya. Lagi durhaka sama orang tua, kemudian meninggal, ya. Tidak sempat bertobat. Bagaimana nasib orang ini? Lagi bunuh diri, meninggal. Orang seperti ini tidak boleh kita bilang pasti masuk neraka, enggak. Semua dosa selain syirik kita bilang tahta masyiatillah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Dalil-dalil menunjukkan ada yang diampuni dan dalil juga menunjukkan ada yang diazab. Maka setiap orang meninggal dalam dosa selain syirik masih mungkin diampuni. Apapun dosa tersebut selama bukan apa? Syirik. Tapi kalau meninggal dalam kondisi syirik, maka tidak akan diampuni. Jika wafat dalam kondisi syirik belum bertobat, maka ini yang tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan diampuni. Betapapun besarnya, kemungkinan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hal ini, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. La yaghfiru ay yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni, lihat, la yaghfir, Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi, dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Ada orang meninggal bunuh diri, pasti masuk neraka, kita bilang enggak, belum tentu. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Dalil menunjukkan ada yang Allah ampuni, dalil juga menunjukkan ada yang Allah azab. Ada yang Allah azab. Baik. Pertanyaan, bagaimana jika seorang melakukan kesyirikan, ya, apakah otomatis pahalanya gugur, ya? Karena di antara bahaya syirik, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menggugurkan seluruh amal solehnya, ya. Kita kembali di sini. Dosa syirik tidak diampuni. Boleh kita tambah di sini nomor 5. Dosa syirik menggugurkan seluruh amalan. Seluruh amal soleh. Ya. La in asyrakta walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau syirik, maka gugur seluruh amalanmu, wahai Rasulullah. Seandainya Rasulullah SAW syirik, Rasulullah tidak mungkin syirik. Tapi seandainya Rasulullah SAW pun terjerumus dalam syirik, maka akan gugur seluruh amalannya. Wala takunanna minal khasirin, kau benar-benar akan termasuk orang yang merugi. Kalau Nabi saja diancam demikian, apalagi selain Nabi SAW. Ini diantara dosa, bahaya dosa kesyirikan. Taib, kita bahas di sini. Jika seorang muslim, ini pertanyaan, jika seorang muslim, ya, sudah melakukan ibadah, misalnya ibadah 50 tahun, lalu terjerumus dalam syirik akbar, syirik besar. Baik. Bagaimana nasibnya? Ya. Bagaimana nasibnya? Kemudian dia bertobat. Setelah itu dia bertobat. Ya, misalnya setahun kemudian dia bertobat. Setelah itu misalnya setahun kemudian. Tapi ini ada permasalahan. Masalah. Seorang muslim, dia sejak lahir muslim, kemudian dia melakukan ibadah selama 50 tahun, dia haji, dia umrah, dia berzakat, banyak ibadah, dia berbakti sama orang tua, dia sedekah. Kemudian pada usia 50 tahun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia pindah agama misalnya. Misalnya dia tanassar, jadi tahawwad, jadi Yahudi atau jadi Nasrani, atau menjadi Majusi, ya. Atau melakukan syirik akbar seperti meminta kepada ruh-ruh, percaya kepada dukun tentang hal gaib misalnya, ini semua syirik akbar. Taib. Setelah itu setahun kemudian dia tobat kembali. Ya. Ketika dia melakukan kesyirikan ini, ketika dia terjerumus dalam syirik akbar, apakah ketika terjerumus dalam syirik akbar, pahalanya semua, pahalanya semua gugur? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf, dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan seluruh amalannya gugur. Jadi nol dia. Seluruh amalannya dari usia 0 hingga 50 tahun gugur. Gugur, hilang otomatis. Otomatis. Jika dia bertobat, maka dimulai dari nol lagi. Jika dia bertobat,
dihitung dari awal lagi. Pahalanya dari awal lagi. Ini pendapat kenceng. Jadi hati-hati. Sudah beribadah 60 tahun, 50 tahun, syirik selesai, hilang semua. Percaya sama dukun selesai. Nol lagi, nol. Kenapa? Karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau melakukan dosa syirik, gugur seluruh amalanmu. Ya, kapan dia lakukan syirik akbar, otomatis semua pahalanya gugur jadi nol. Ulangi lagi dari awal, mengerikan. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i diperinci. Jika wafat dalam kondisi syirik, tidak bertobat, maka gugur seluruhnya, dan tentu kekal di dalam neraka, seluruhnya gugur. Ini seorang 60 tahun masuk Islam, kemudian di akhir hayatnya murtad, selesai. Maka dia amalnya gugur semuanya. Ya. Adapun jika dia bertobat, ya, maka tidak gugur. Tidak gugur. Ya. Jadi Imam Syafi'i hanya berpendapat gugur amalan seluruhnya, itu beliau bawakan ayat kepada jika meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi murtad. Adapun jika dia syirik kemudian bertobat, maka amalnya tidak gugur. Beliau membawakan ayat-ayat yang mutlak kepada ayat yang muqayyad, sebagian dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ya, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Di mana Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Di sini Allah mengatakan siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lantas dia mati dalam kondisi kafir. Jadi ada syaratnya kata Imam Syafi'i. Di sini ada qaid wa huwa kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Artinya apa? Kalau meninggal dalam kondisi kafir, baru faulaika habitat a'maluhum, baru seluruh amal solehnya gugur. Adapun kalau dia bertobat, maka amal yang sebelumnya tidak gugur. Ini pendapat lebih ringan dari pendapat Imam Malik. Faedahnya apa? Faedahnya dalam masalah khilaf begini. Ada seorang Islam sejak lahir. Kemudian umur 45 dia berhaji. Faham? Dia berhaji. Kemudian umur 60 dia murtad. Kemudian umur 61 dia masuk Islam lagi. Pertanyaannya, dia wajib haji lagi atau tidak? Faham? Saya ulangi. Ada orang sejak lahir Muslim, umur 45 haji Islam, berarti sudah gugur kewajiban haji kan? Haji kan cuma wajib sekali. Terus 60 dia murtad. Nikah sama perempuan Nasrani, kemudian ikut perempuan Nasrani tersebut, murtad. Kemudian tahun 61, tahun berikutnya dia sadar, dia masuk Islam kembali. Ketika dia masuk Islam kembali, apakah dikatakan dia masih kaya? Apakah dia wajib haji lagi atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Imam Malik wajib haji karena seluruh amal dia dari 0 sampai 60 gugur semua. Ketika 60 sampai 61 itu hitung ulang. 60 sampai 61 dia murtad, umur 61 dia masuk Islam lagi, berarti hitung ulang. Seperti dia 0, maka dia wajib haji lagi. Kata Imam Malik. Adapun menurut Imam Syafi'i tidak perlu wajib lagi. Kenapa? Karena ketika dia benar, dia dari umur 0 sampai 60, kemudian 60 dia syirik, gugur. Kemudian dia murtad, 61 masuk Islam lagi, kembali lagi semuanya. Kembali lagi apa? Semuanya. Secara dalil lebih kuat pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Secara dalil ya.
Kenapa? Karena dalil menunjukkan bahwasanya kalau ada seorang kafir, jangankan muslim, orang kafir. Kemudian selama masih kafir dia melakukan maksiat dan melakukan keburukan, kalau dia masuk Islam, padahal ketika dia kafir dia melakukan kebaikan keburukan. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh kebaikannya dibawa ke dalam Islamnya. Dosa-dosanya tidak dibawa. Seperti pertanyaan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ketika dia masih kafir, dia seorang dermawan, dia merdekakan 100 budak, kemudian menyumbang 100 ekor onta. Ketika dia Muslim ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan amal-amal solehku dulu ketika saya masih kafir? Sekarang saya masuk Islam. Kata Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh amal kebaikanmu selama kau masih musyrik. Faham? Ketika dia musyrik, dia sering berbakti sama orang tua, kemudian dermawan, maka seluruh amal ini ketika musyrik, dia masuk Islam, maka dapat juga. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika, mereka adalah orang-orang Allah berikan kepada mereka ajrahum marratain, Allah berikan pahala mereka 2 kali. Seperti ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, menyuruh dia untuk masuk Islam. Kata Nabi SAW, aslim taslam. Wahai Heraklius yang Nasrani, masuklah engkau dalam Islam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Pahala selama kau Nasrani akan dibawa juga dalam apa? Islam. Dan ini bonus bagi orang kafir kalau masuk Islam, seluruh kebaikan dia selama waktu musyrik tidak hilang. Dosa-dosa yang dilakukan ketika dia masih musyrik, dia berzina, dia membunuh, dia riba, semuanya hilang. Tapi kebaikan dia selama dia musyrik akan dibawa menjadi pahala ketika dia masuk apa? Islam. Ini sepakat para ulama. Nah, kasus yang kita hadapi, dia berbuat baik ketika muslim, paham? Kemudian dia murtad, kemudian dia muslim lagi. Maka orang ini lebih utama untuk dikembalikan pahalanya, paham? Karena ketika dia melakukan amal soleh dalam kondisi muslim, kemudian dia murtad, kemudian dia muslim lagi, maka pahala dia dibawa lagi, tadinya gugur kembali lagi. Yang jadi masalah ketika orang melakukan kesyirikan kemudian tidak bertobat, itu masalah. Maka sungguh mengerikan dosa kesyirikan. Tapi ini diantara ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala tentang bahaya kesyirikan. Jadi syirik dosa yang paling besar. Kalau meninggal tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni berarti kekal dalam apa? Neraka. Kekal dalam neraka. Tidak akan keluar dari neraka jahanam, ya. Mengerikan. Adapun orang muslim, meskipun dia melakukan maksiat, ada suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Ada kisah yang saya sering sampaikan, kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak pada kita, ya. Jadi ada dulu orang Arab yang kemudian dia jalan-jalan ke luar negeri, ke negara kafir. Kemudian dia ditemani oleh guide dari negara kafir tersebut. Mereka pergi ke diskotik atau bar, kemudian mereka minum khamar. Minum khamar rame-rame, ada sekelompok orang Arab, mereka minum khamar, guide-nya orang bule Nasrani. Lagi minum khamar, kemudian ada di antara orang Arab tersebut nyeletuk. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita. Dia lagi sadar nih. Minum khamar, dia bilang semoga Allah ampuni apa? Kita. Akhirnya orang Nasrani bilang, ya saya juga, semoga. Kan dia tahu enggak benar, kata dia, ya semoga Allah juga ampuni saya. Kata orang-orang Arab ini, oh enggak, kau enggak akan diampuni. Karena kau kafir asli, musyrik. Kalau musyrik masuk neraka tidak akan diampuni. Kalau kami bertauhid masih mungkin diampuni. Akhirnya orang bule ini pun mikir, dia debat, kenapa saya tidak diampuni? Ya karena kau musyrik. Kalau kami ahli tauhid masuk neraka masih bisa diampuni. Kalau kau enggak mungkin masuk neraka kekal selama-lamanya. Subhanallah, orang bule ini akhirnya dia cari tahu tentang Islam, akhirnya dia belajar, akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia belajar di UIM, Universitas Islam Madinah. Dia masuk Islam gara-gara didakwahi orang mabok. Jadi maksud saya, syirik sangat berbahaya. Orang melakukan syirik lebih baik daripada zina, daripada membunuh, daripada merampok. Ini harus kita pahami. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan inti tentang macam-macam syirik. Apa saja macam-macam syirik? Syirik, definisi syirik. Syirik adalah definisinya, ya, syirik secara bahasa, kemudian secara istilah. Apa maknanya?
Syirik ya, maknanya adalah sekutu ya. Sekutu ya. Seperti syarik, sekutu dalam perdagangan, ada sekutu. Secara bahasa artinya apa? Sekutu. Sekutu. Dan makna yang mirip sama seperti apa? Nid, misal ini. Adapun secara istilah terminologi adalah atau secara ini artinya mensekutukan Allah, mensekutukan Allah dengan selain Allah. Saya dikatakan seorang dikatakan musyrik jika dia mensekutukan Allah dengan selain apa? Allah. Itu namanya dia telah memusyrikkan Allah, yaitu mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka jika seorang secara bahasa, jika seorang hanya menyembah selain Allah saja, maka sungguhnya dia tidak musyrik sebenarnya secara bahasa. Jadi ada 3 kemungkinan. Perhatikan. Ya. Hanya menyembah Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, hanya menyembah selain Allah. Yang ketiga, ini yang kedua, menyembah Allah dan selain Allah. Baik. Yang pertama, ini namanya tauhid, paham? Hanya menyembah Allah disebut apa? Tauhid. Ini tauhid. Kalau hanya menyembah selain Allah dan tidak menyembah Allah, maka ini bukan syirik. Hanya menyembah selain Allah dalam kurung dan tidak menyembah Allah, secara bahasa ini bukan syirik, bukan syirik. Bukan syirik, tapi juga bukan apa? Tauhid. Karena tauhid hanya menyembah Allah. Syirik itu jika mensekutukan menyembah Allah dan selain Allah, itu baru namanya apa sih? Syirik. Paham? Makanya mensekutukan Allah dengan selain Allah. Kalau ada orang tidak menyembah Allah, tidak mengenal Allah, tidak dikatakan dia kafir, tapi bukan syirik. Syirik itu mensekutukan apa? Allah. Dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Sebagaimana orang musyrikin Arab dahulu. Orang musyrikin Arab dahulu, mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mereka mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Itu baru dikatakan syirik. Sehingga lafal syirik ini menunjukkan ada makna sekutu. Sekutu, mensekutukan. Sehingga isyarat bahwasanya namanya orang musyrik itu juga menyembah Allah. Dari sini kita pahami, sebenarnya dikatakan Al-Sun'ani, berarti orang musyrik itu juga menyembah Allah. Juga menyembah Allah. Hanya saja dia juga menyembah selain Allah. Itu bedanya dengan kalau ahli tauhid hanya menyembah Allah. Adapun orang musyrik berarti orang musyrik itu juga menyembah Allah. Hanya saja menyembah juga kepada selain Allah. Paham ya? Ini secara bahasa. Tapi secara terminologi apa itu namanya syirik? Syirik adalah taswiyatu ghairillah ma'allah fima huwa min khasaisillah. Secara kita ini menyamakan. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Kekhususan Allah. Ya. Kalau ini merupakan kekhususan Allah, berarti kita bilang ada zat lain seperti Allah, maka itu syirik. Contoh, kita bilang ada yang bisa mencipta selain Allah. Kita bilang ini syirik. Karena yang bisa mencipta hanyalah siapa? Allah. Kita bilang ada yang berhak disembah selain Allah. Ini syirik. Karena yang berhak disembah kecuali hanya siapa? Allah. Kita bilang ada orang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Kita bilang enggak. Yang tahu ilmu gaib itu hanya siapa? Allah. Itu khususan Allah. Maka siapa yang meyakini ada yang tahu ilmu gaib yang terjadi besok hari selain Allah, maka dia musyrik. Karena dia meyakini ada selain Allah yang sama dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan keistimewaan kekhususan Allah. Kekhususan Allah itu banyak. Dia Maha Pencipta, Dia Maha Mengetahui hal gaib, ya. Dia yang berhak untuk
sembah, ini semua kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini ada selain Allah sama dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Inilah definisi kesyirikan yang luas. Yang luas ya. Baik. Kita akan membahas tentang macam-macam syirik. Ini definisi syirik. Paham sampai sini? Paham tidak ibu-ibu? Ibu-ibu paham tidak? Yang penting pengajian buat ibu bukan bapak-bapak. Bapak-bapak ini cuma penggembira ya. Ibu paham atau tidak? Ya. Beda dengan syirik, dengan sirik. Kalau sirik itu apa? Hasad. Kalau syirik itu yang dosa ya. Dua-duanya dosa, yang dosa besar ya. Taib. Yang kita maksudkan. Kita lanjutkan. Sebelum kita membahas macam-macam syirik, syirik juga ditinjau menjadi dua. Ya, syirik ada dua secara umum. Syirik ada banyak tinjauan ya. Pembagian syirik. Ada ditinjau dari besar kecilnya. Maka terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar sama syirik apa? Asghar. Kemudian ditinjau dari, misalnya ditinjau dari nampak atau tersembunyi. Maka terbagi menjadi dua juga. Ada namanya syirkun jali, syirkun khafi. Jali yang itu jelas, khafi itu apa? Samar. Ya ini. Ya. Nanti ada dibagi dari, ditinjau dari lagi yang ketiga, ini sekedar pembagian aja. Ditinjau dari anggota tubuh yang melakukan tempat kesyirikan, tempat kesyirikan. Maka ada beberapa, ada yang mengatakan misalnya syirik lafal atau niat, syirik niat, kemudian syirik lafal, kemudian syirik anggota tubuh, syirik tubuh, jawarih. Ya, ini juga bisa pembagian syirik demikian. Yang terkadang begini saling masuk satu dengan yang lainnya, tergantung peninjauan. Taib, syirik akbar, syirik kecil, bedanya apa? Syirik akbar mengeluarkan orang dari Islam. Dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan. Ini pertama. Syirik akbar menggugurkan seluruh amal soleh. Menggugurkan seluruh amal soleh. Syirik kecil hanya menggugurkan amal yang dicampurinya. Amal yang dicampurinya. Contoh sederhana, ada orang melakukan amal soleh, haji, umrah, kemudian dia minta kepada mayat, ini syirik akbar. Dia bilang, Mbah Fulan, tolonglah saya Mbah Fulan ke mayat, minta kepada roh-roh, ya. Atau dia beristighfar, ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolong saya Abdul Qadir Jailani. Ini syirik akbar, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amalnya gugur. Seluruh amalnya apa? Gugur. Dan ketika itu dia murtad. Karena dia melakukan syirik apa? Akbar. Faham? Atau dia minta kepada Nabi Isa. Abdul Qadir Jailani masih kalah. Ada yang lebih hebat dari Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Siapa? Nabi Isa. Ya Isa, ya Isa, ya Yesus misalnya. Berarti dia udah musyrik. Paham? Ketika itu berarti dia murtad, keluar dari Islam, dan seluruh amalnya apa? Gugur. Adapun syirik kecil misalnya riya. Dia bersedekah supaya bisa dipuji. Bersedekah, ketika sedekah dia foto, kemudian dia posting, saya membantu misalnya ada korban apa dengan uang sekian, niatnya untuk dipuji. Maka ketika itu dia tetap muslim. Karena syirik asghar ini dosa besar, tetapi tidak sampai membuat orang keluar dari apa? Islam. Seperti dosa-dosa besar lainnya seperti membunuh, berzina, tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua,
yang gugur cuma amal soleh yang tercampur riya tersebut, yaitu sedekah dia ketika itu. Mungkin 5 menit sebelumnya dia sedekah 10.000 kepada fakir miskin, dia ikhlas, maka diterima. Yang 1 juta dia sedekah untuk orang terkena bencana alam, tapi dia posting, dia pamer, dia riya, maka itu yang gugur. Tidak seluruh sedekahnya gugur, paham? Tapi hanya sedekah yang tercampur riya saja yang gugur. Baik, di antara bedanya akbar dan asghar, biasanya akbar itu terkait dengan tujuan. Zatnya sendiri syirik. Ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah. Adapun syirik asghar biasanya hanyalah perantara. Hanyalah perantara. Contoh, menyembelih kepada selain Allah, menyembelih kepada jin, potong ayam untuk jin. Ini syirik. Dan ini langsung syirik akbar. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Ketika dia serahkan ibadah ini kepada selain Allah, syirik akbar. Ini contoh. Berdoa, wa annal masajidillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, kemudian dia beribadah, berdoa kepada selain Allah, maka dia syirik akbar. Ini syirik akbar. Syirik kecil biasanya hanyalah perantara. Seperti riya itu seorang tidak beribadah kepada manusia, dia hanya minta pujian, paham? Tapi dia tidak sedang beribadah kepada orang tersebut. Tetap ibadahnya kepada Allah, tunduknya, solatnya kepada Allah, tapi dia minta pujian. Ini sarana, tidak terkait dengan apa zat ibadah tersebut sendiri. Seperti pakai jimat syirik kecil, karena dia meyakini ini sebab. Ya, beda kalau dia bilang jimat ini bisa menghidupkan, mematikan, maka syirik akbar. Tapi kebanyakan orang pakai jimat bilang apa ini? Sebab. Yang bikin berhasil Allah, tapi ini cuma apa? Sebab. Ini juga tidak boleh, ini sarana. Ya, sarana. Sehingga syirik kecil biasanya terkait dengan sarana, syirik besar biasanya terkait langsung zatnya itu sendiri merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya syirik besar, syirik kecil. Ditinjau dari akbar dan asghar. Nanti akan kita bahas mana akbar, mana asghar insyaallah. Baik, ini sekedar contoh sedikit. Syirik juga ditinjau dari nampak dan tersembunyi. Ada syirik jali, syirik yang jelas, seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah, ya. Jelas. Menyembelih kepada selain Allah. Ya, kenapa? Kelihatan perbuatannya, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan selain Allah. Misalnya pakai jimat, jelas, kelihatan. Jimatnya dipakai, kelihatan. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Tapi dia syirik kecil. Jadi kita bukan tinjauan besar kecil lagi. Kita tinjauan dari kelihatan atau tersembunyi. Paham? Kalau menyembelih kepada Allah syirik besar dan kelihatan. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah syirik kecil, tapi kelihatan. Pakai jimat syirik kecil, namun kelihatan. Ada syirik yang tersembunyi, bisa besar, bisa kecil. Contoh misalnya disebut dengan al-khawfu sir. Al-khawfu as-sir. Al-khawfu sir itu apa? Takut kualat. Takut kualat kepada selain Allah. Ini. Seperti kamu kalau enggak ke kuburan itu nanti kamu enggak dapat rezeki. Kamu kalau enggak kasih sajian kepada kuburan tersebut kamu bakalan sakit. Ini syirik akbar. Ini takut kepada sesuatu yang tidak untuk ditakuti. Orang takut itu kepada Allah yang menghidupkan, mematikan, yang beri rezeki. Allah apa mayat itu? Allah. Makanya kalau orang takut sama mayat, kalau kau tidak kasih sajian sama mayat, kau bakalan menderita, kau akan tidak sembuh-sembuh penyakitmu. Nah, ini namanya khauf sir. Ini syirik akbar, tapi tidak kelihatan. Karena dalam hati. Contohnya lagi apa? Riya. Juga tidak kelihatan dalam hati. Kalau yang ini syirik besar, yang riya syirik apa? Kecil. Seperti beramal dengan mencari dunia, beramal soleh dengan tujuan duniawi. Ini juga syirik kecil. Seperti dia misalnya menjadi imam masjid. Dia tidak menjadi imam kecuali karena dapat gaji. Kalau tidak digaji dia tidak mau jadi imam. Dia memang jadi imam itu buat dapat dunia.
Seperti namanya syirik kecil. Menjadikan amal soleh untuk dunia semata, paham? Ini syirik kecil. Namun tidak kelihatan karena dalam tinjauan kedua, ada jauh dari tempat kesyirikan, yang melakukan kesyirikan seperti syirik niat, di antaranya apa dia? Riya, ujub, ya syirik niat apa? Riya, ujub. Seperti apa? Kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati. Ini enggak boleh. Harusnya kita bilang kalau bukan karena Allah, kemudian sebab dokter mungkin saya sudah mati. Faham? Kalau kita bilang kalau bukan karena dokter saya sudah mati, maka ini syirik kecil. Namun dia terkait dengan apa? Lafal. Syirik tubuh banyak seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah misalnya. Menyembelih atau sujud ya atau doa kepada selain Allah. Kelihatan. Dia begini. Baik. Lanjut ya. Tanya jawab lanjut Ibu. Keempat, pembagian syirik yang keempat. Apa lawan syirik? Tauhid. Itu tauhid. Maka syirik dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya syirik. Yang kedua syirik terkait uluhiyah atau terkait asma sifat. Tauhid terkait uluhiyah. Terkait tauhid uluhiyah. Baik. Syirik terkait rububiyah ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang syirik besar, syirik kecil. Tapi sekarang saya ingin gabungkan seluruhnya. Inilah syirik, inilah syirik. Contoh, kita sudah sebutkan pada peratur alam semesta ya, yang memiliki alam semesta. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat yaitu Allah sendiri satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ilmu, tidak ada yang ilmunya seperti ilmu Allah. Itu namanya tauhid sifat. Tauhid uluhiyah maknanya hanya Allah yang berhak diuluhiyahkan, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada orang yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan daripada itu semua namanya syirik, syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat. Tapi di antara syirik terkait rububiyah misalnya meyakini ada pencipta selain Allah atau meyakini Allah tidak esa. Baik, yang meyakini Allah tidak esa ada yang meyakini Tuhan ada dua. Tuhan dua, ada yang mengatakan Tuhan apa? Tiga. Trinitas. Yang meyakini Tuhan dua seperti apa? Seperti Majusi. Meyakini Tuhan api dan Tuhan apa? Kegelapan. Ya. Meyakini Tuhan tiga seperti apa? Nasrara dan apa? Hindu. Ya. Nasara atau Hindu. Tuhan tiga sama dengan satu. Hindu juga Tuhan tiga sama dengan apa? Satu. Di antara meyakini tidak ada Tuhan. Ini apa? Ateis. Oleh Allah. Kapan dia bilang kun jadi fayakun? Ini enggak ada. Kata berkerjaan dikasih kun. Nabi saja tidak dikasih kun. Nabi kalau dikasih kun, Nabi bilang, "Woi Abu Jahal, jadi lalat Abu Jahal." Tapi ternyata bagaimana? Nabi berperang harus dalam perang Badar dan seterusnya. Nabi saja tidak pernah dikasih kun fayakun. Kata mereka, Abdul Qadir Jailani dikasih kun. Sehingga dia melakukan apa saja tinggal bilang kun fayakun. Seperti juga meyakini bahwasanya wali kalau sudah mencapai derajat kutub, dia yang melakukan seluruh penciptaan, dia yang mengawasi seluruh penciptaan. Ini juga bahaya, ini juga syirik akbar. Seakan-akan ada makhluk yang dikasih otonomi untuk ngatur apa? Alam. Demikian juga sebagian orang sufi mengatakan, kalian harus hormat pada wali fulan, yang jaga kota kita wali fulan, sudah meninggal. Itu syirik akbar. Gak ada yang jaga kita, cuma Allah, tidak ada wali-wali, faham? Wali-wali jaga diri saya tidak bisa. Dia jaga dirinya supaya tidak mati, tidak bisa. Dia mati atau tidak? Mati. Kemudian dia bilang ini kota terjaga karena ada wali fulan, makanya sering minta ke sana, sering ziarah ke sana, sering kasih sajin di sana karena kota kita dijaga oleh wali fulan. Ini syirik. Meskipun diucapkan oleh orang yang dianggap super wali, ya. Syirik ini enggak main-main ya, syirik.
Sehingga orang akhirnya hatinya bukan kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur tersebut yang sudah tidak bisa apa-apa. Mengkait-kaitkan tentang nyamannya suatu kota, makmurnya suatu kota dengan apa? Dengan mayat. Sehingga akhirnya meyakini mayat itu punya kemampuan untuk menjaga apa? Kotanya, jaga dirinya aja nggak bisa. Dia mandi aja nggak bisa, makanya kita mandikan. Dia pakai baju nggak bisa, kita yang pakai kafankan. Dia sholat nggak bisa, kita yang sholatkan. Dia masuk kuburan sendiri nggak bisa. Sana kamu masuk kuburan, nggak bisa, kita yang kuburkan. Terus kita bilang dia jaga kota kita. Otak taruh di mana? Beneran ini syirik itu semua nggak masuk akal. Antum lihat semua kesyirikan tidak masuk akal. Orang nyembah sapi ada, tidak masuk akal. Nyembah minum air kencing sapi ada. Minta ke orang mati ada, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Subhanallah, kalau sudah masuk dunia sufiyah terkadang otaknya nggak beres. Saya baru tadi dengar lagi ceramah di YouTube. Kata dia ada orang kuburannya di samping kuburan wali. Habib fulan. Tukang maksiat. Sebelahnya kuburan wali Habib fulan. Kemudian malaikat mungkar dan nakir datang mau nyiksa orang ini. Orang terteriak-teriak, akhirnya walinya terganggu. Dia bilang jangan siksa ini saya lagi berzikir sama Allah, terganggu dengan teriakan orang. Malaikat mungkar dan nakir diusir, enggak jadi Allahu Akbar. Ini apa dongeng kayak gini? Bagaimana tidak orang menjadi terikat sama wali? Tenang, pokoknya saya dikubur samping Habib ya. Akhirnya kan terbawa seperti itu karena dibuat cerita seperti itu. Tenang aja, kok maksiat nanti samping aman. Malaikat mungkar dan nakir bisa diusir. Subhanallah, inti main-main sama malaikat. Mengerikan. Orang yang belajar sufi kata Imam Syafi'i, man tasawwa fi awalin nahar, lam yati alaihi nar wa huwa ahmaq, illa wa huwa ahmaq. Tidak seorang belajar sufi di pagi hari ekstrim kecuali sebelum datang siang dia sudah goblok ya. Pikiran udah macam-macam, ngomong seenaknya, enggak masuk akal. Dan ini terjadi sekarang di dunia keagamaan kita. Banyak hal-hal yang aneh-aneh. Yang bilang Isra Mi'raj sehari 70 kali lah, yang inilah. Nabi jadi seumur hidup cuma sekali. Ya. Tapi begitulah. Maksud saya, sehingga ada sebagian orang-orang yang mengatakan, kalian harus menghormati wali fulan yang sudah mati, karena dia yang menjaga kota kita. Ini syirik akbar. Meyakini ada yang mengatur menjaga kita selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia bilang diizinkan oleh Tuhan. Kalau Allah izinkan, kita bilang mana surat izinnya? Mana surat izinnya? Aku ngomong. Nanti kalau bilang surat izin, kita bisa bilang kamu pergi ke jin, jinnya sudah dapat surat izin dari Allah, kan? Gampang aja orang bisa ngomong nanti begitu. Ini masalahnya bukan main, ini masalah syirik akbar. Lebih berbahaya daripada zina, lebih berbahaya daripada merampok, lebih berbahaya daripada membunuh. Baik, waktu sudah habis, itu kita singkat-singkat aja. Syirik terkait asma sifat, seperti misalnya meyakini selain Allah punya sifat seperti Allah. Contoh apa? Contoh bilang tangan Allah seperti tangan kita, itu syirik. Yang bilang mujassimah ya. Tangan Allah sama seperti tangan kita. Misalnya. Ini syirik. Contoh lagi masalahnya istiwa Allah sama dengan istiwa kita. Sama dengan kita. Nuzul Allah sama dengan kita. Misalnya ini semua syirik akbar. Seperti ada yang berdosa atas nama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Dia mengatakan, saya ketika ke negeri Syam, saya melihat Ibnu Taimiyah turun dari mimbar dan dia berkata, sungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana saya turun dari mimbar saya. Sehingga orang bilang Ibnu Taimiyah kafir, padahal ini dusta besar. Tahun yang dia sebutkan, dia lihat Ibnu Taimiyah turun dari mimbar, itu ini sedang di penjara. Ibnu Taimiyah sedang ada di penjara. Ini orang kalau benci sama Ibnu Taimiyah bikin cerita macam-macam. Ibnu Taimiyah yang anti seperti malah dituduh mengatakan dia menyamakan Allah dengan dirinya. Kalau Ibnu Taimiyah bilang gini, kita bilang Ibnu Taimiyah kafir. Karena telah menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk, paham? Di antara juga misalnya yang mengatakan
Ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Ini juga syirik. Karena yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Enggak ada yang tahu ilmu gaib. Nabi pun tahu ilmu gaib cuma sedikit. Allah kasih tahu sebagian sebagai bukti dia seorang nabi. Kata Allah, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Dialah Allah yang tahu ilmu gaib dan Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali Rasul Allah kasih tahu. Sebagian, tidak semuanya. Rasul dari kalangan malaikat atau Rasul dari kalangan manusia. Selain Rasul tidak ada yang tahu tentang ilmu gaib. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang meyakini dukun bisa meramal masa depan dan meyakini kebenarannya, dia kafir. Kenapa? Berarti dia meyakini dukun sama dengan Allah. Sama-sama tahu masa depan. Padahal yang tahu masa depan cuma siapa? Allah. Tidak boleh juga kita mengatakan Muhammad SAW tahu ilmu gaib. Enggak boleh, syirik. Kecuali yang Allah kasih tahu. Kalau kita bilang Nabi tahu ilmu gaib secara mutlak, enggak boleh, syirik. Berarti kita menyamakan Muhammad SAW dengan siapa? Allah. Dan dalam Al-Quran jelas. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Katakanlah wahai Muhammad, ya, aku tidak menguasai kemudaratan kemanfaatan untuk diriku. Kalau saya tahu ilmu gaib, tentu saya akan banyak melakukan kebaikan. Wa ma massaniya su', dan tidak akan aku ditimpa dengan keburukan. Nabi disuruh bilang saya tidak tahu ilmu gaib. Ketika ada seorang remaja bersenandung kemudian berkata, "Wa fina nabiyyun ya'lamu fil ghad." Dan di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok. Maka Rasulullah marah. Nabi tidak tahu yang terjadi besok. Dan nabi-nabi semuanya seperti itu. Contoh sederhana, kisah Nabi Yusuf sama Nabi Yakub. Nabi Yusuf hilang, Nabi Yakub tahu nggak di mana Nabi Yusuf? Nggak tahu. Makanya dia nangis-nangis, paham? Dia nggak tahu, nggak tahu. Yang kasih tahu siapa? Burung hut-hut. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kemudian bilang Nabi tahu semua ilmu, nggak benar. Nabi saja waktu sallallahu alaihi wasallam, waktu Aisyah tuh kalungnya hilang, Nabi kan cari, seluruh sahabat cari sampai pagi nggak ketemu kalungnya di mana. Ternyata kalungnya ketindes onta. Sampai subuh hari mereka bingung, mereka sholat nggak ada air, seperti ada yang tayamum, ada yang sholat tanpa tayamum bahkan. Kemudian ternyata ketika pagi hari ontanya berdiri, ketahuan kalungnya di bawah apa? Onta. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi, ada kalungnya di bawah sini, nggak ada. Di situ yang cari kalung siapa? Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada orang-orang soleh di jannah surga. Tidak tahu di mana kalung tersebut. Jangankan bicara masa depan, sekarang aja kalung hilang Nabi tidak tahu. Waktu istri Nabi Aisyah dituduh berzina, Rasulullah sudah pergi, Aisyah masih ketinggalan. Dituduh berzina sama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi bingung istrinya berzina atau tidak. Sampai sebulan penuh Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu masa lalu. Sampai Allah turunkan ayat membela siapa? Aisyah. Siapa yang kasih tahu Nabi kalau Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi pasti tahu. Oh, ini. Nabi enggak tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi, Allah mengatakan, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza." Inilah cerita dari berita gaib tentang kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, sebelumnya kau tidak tahu. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Oleh karenanya kalau ada pujian yang berlebihan kepada Nabi, seperti mengatakan, ya, bahwasanya wa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawanan wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmal qalami wal ilmal lauhi wal qalami, dan di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini enggak benar. Kita cinta sama Nabi lebih daripada kedua orang tua kita, lebih dari kita, tapi tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi yang dikatakan sebagian, dia tidak tahu secara mutlak. Makanya Nabi SAW ketika gerhana, beliau takut hari kiamat, sampai beliau lari sampai isbal, sampai sarung beliau takut, enggak tahu apa yang terjadi. Tapi itu syirik dalam semua sifat, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Syirik terkait uluhiyah seperti apa? Beribadah kepada selain Allah, semua bentuknya ya. Beribadah kepada selain Allah.
Seperti apa? Berdoa kepada selain Allah. Apalagi bernazar. Semua ini ibadah. Bernazar bukan pada Allah, Pak Mbah, kalau saya lulus Mbah, saya akan kasih makan anak yatim. Nazar sama Allah, bukan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seseorang yang memang dia terlalu berlebihan kepada Ustadz gitu, maksudnya Habib gitu Ustadz. Nah, itu ada hukumnya nggak? Maksudnya berlebihannya bagaimana? Kalau berlebihan dia, kita cinta kepada habaib, cinta kepada ulama, oke, tidak ada masalah. Tapi segalanya ada batasannya. Jadi setiap apa yang diajarkan, apa yang diajarkan lah gitu. Jadi pasti dia harus benar menurut, gitu maksudnya? Pasti, ya. Tidak ada yang maksum cuma Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal khabar. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali Muhammad SAW. Imam Syafi'i yang begitu hebat dikritiki oleh murid-muridnya. Dan di antara muridnya Imam Ahmad. Punya mazhab tersendiri berbeda dengan mazhab apa? Gurunya. Imam Malik yang begitu alimnya pakar hadis punya murid namanya Syafi'i. Imam Syafi'i punya mazhab beda dengan mazhab apa? Gurunya. Imam Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mereka menyelisih Abu Hanifah dalam banyak hal. Ada yang mengatakan sepertiga pendapat mazhab berbeda daripada pendapat Abu Hanifah. Tidak ada yang ditaklidi, yang taklidi. Abu Bakar saja tidak ditaklidi, Umar tidak ditaklidi. Kemudian orang-orang zaman sekarang ditaklidi yang enggak jelas belajar di mana. Belajar lulusan mana, hafalannya apa, mana hafalan hadisnya, mana hafalan Qur'annya. Kemudian belajar usul fikih atau tidak, kemudian taklidi. Imam Syafi'i aja yang bikin usul fikih tidak boleh kita taklidi. Apalagi hanya sekedar gini kemudian pakai sorban kemudian ditaklidi. Itu menunjukkan kerendahan orang-orang yang bertaklid. Tidak diajarin ilmu. Kalau diajarin ilmu tidak akan taklid, dia tahu ini salah. Yang jadi masalah sebagian mereka mengkaitkan surga dengan dirinya. Tenang kalau sama saya nanti. Nanti kalau mau surga saya enggak mau surga. Kalian dulu baru saya belakangan. Ya semua orang senanglah. Coba kalau saya bilang begitu, enggak ada yang percaya. Repot. Semua ajaran yang mengajarkan boleh masuk surga tanpa melalui amal saleh itu keajaran sesat. Mau masuk surga amal saleh sendiri. Tidak ada masuk surga karena nasab, tidak ada masuk surga karena dekat sama ustadz, tidak ada masuk surga karena enggak ada. Masuk surga itu amal saleh masing-masing, paham? Apalagi cuma kuburannya dekat kuburan wali. Ya Allah. Nanti kalau Binyamin Netanyahu meninggal, kubur di samping kuburan wali. Ini orang aneh-aneh orang. Tidak boleh. Kita itu hormat sama ulama, hormat sama habaib, hormat sama siapapun orang soleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Apakah orang yang meninggal karena peperangan, contoh rakyat Palestina sudah termasuk mati syahid? Rasulullah pernah berkata, jangan katakan si fulan syahid, jangan katakan si fulan syahid. Secara ta'yin person-person, tapi kita berdoa secara umum. Kita mengatakan semoga mereka termasuk apa? Mati syahid. Karena mati syahid itu masalah hati, kita enggak tahu tulus atau tidak, karena apa. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, ada seorang berperang, rajulun qatala hamiyatan, ada seorang berperang hanya karena bela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang perang karena ngamuk. Rajulun qatala syaja'ah, ada yang berperang karena berani. Rajulun qatala liyura makanuhu, ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala liyuzkar, ada yang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang mati syahid? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya meninggikan kalimat Allah, maka dia yang fi sabilillah. Kita berharap saudara-saudara kita yang meninggal di Palestina semuanya mati apa? Syahid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka selain membela agama, mereka juga membela negeri yang merupakan negeri suci ya. Dan di situ ada Masjidil Aqsa dan banyak hal yang mereka juga membela rumah mereka, harta mereka, tanah mereka. Semoga mereka dicatat sebagai syuhada. Tapi kita enggak bisa bilang ini mati syahid, ini mati syahid, itu perkara yang gaib. Yang tahu hanya siapa? Allah. Kecuali Nabi yang bilang baru kita tahu. Bagaimana cara tobat dari kesyirikan yang dulu sering mendatangi dukun? Dan orang itu sampai saat ini merasa masih ada susuk dalam tubuhnya. Tapi orang tersebut sudah taubatan nasuha. Ibadahnya kenceng, kajian rajin. Apakah doa agar diampuni orang tersebut? Orang bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dosa apapun termasuk dosa kesyirikan. Taib, ada lagi bertanya? Satu lagi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, mungkin ada 2 pertanyaan Ustadz ya, afwan. Satu aja, jangan 2. Ya. Satu aja pilih. Oke, yang mau ditanyakan ini Ustadz, kan banyak peruqyah-peruqyah gitu ya Ustadz ya. Ya. Yang mencampur ruqyahnya itu dengan herbal tertentu yang memang bermanfaat gitu ya. Namun secara penelitian terbaru ini kan jurnal-jurnal ilmiah tuh sudah mulai masuk gitu. Ya. Seperti TCM akupuntur pun sudah masuk ke rumah-rumah sakit gitu. Akhirnya banyak penemuan tentang aromaterapi itu bisa menyembuhkan, dioles minyak tertentu dari luar bisa tembus ke dalam, itu sudah banyak penemuan-penemuan tertentu itu. Lalu jika nanti disatukan antara ruqyah dengan obat-obatan yang terbaru itu gitu, dengan jurnal-jurnal tertentu, apakah akan diperbolehkan atau bagaimana? Gak ada masalah, semua perkara duniawi kalau bermanfaat tidak jadi masalah. Ya. Tapi tidak usah bilang ini tibun nabawi, jangan. Karena aromaterapi nggak ada di zaman apa? Tidak ada. Nabi. Ya sudah, ini obat aja obat. Nah, apa? Ruqyah ada, obat juga ada, nggak ada masalah. Menggabungkan antara medis dengan ruqyah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jazakallahu khair Ustaz. Saya ruqyah kamu sekalian saya suntik juga, nggak apa-apa. Jadi bukan, kita berusaha dua-duanya. Ruqyah oke, obat medis juga apa? Oke, nggak ada masalah. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.